Tabrakan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera wilayah Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak hingga terbakar hebat. Akibat kejadian ini, sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dan sejumlah korban lain mengalami luka bakar yang serius. Kecelakaan maut terjadi di Jalinsum, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu siang sekitar pukul 12 WIB. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk ke jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak R6 Seleraya yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara BPBD Musirawas Utara hingga pukul 4 sore, total 16 orang dinyatakan meninggal dunia. 14 korban berasal dari bus ALS, sedangkan 2 korban lain merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain korban tewas, 4 orang dilaporkan selamat. 3 diantaranya mengalami luka bakar serius dan 1 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban saat ini dirawat di Puskesmas Karangjaya. Ayo Bon, lang ba ka? Bon! Bon! Umabur! Alang ka ba ka Aga ketonon! Dan saat ini kita terhubung dengan Rizka Dwi Julianti, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Rupit. Selamat malam, Bu Rizka. Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam. Baik, Ibu bisa Anda informasikan kepada kami saat ini di RSUD ini sudah ada berapa korban yang diterima dan bagaimana dengan kondisi dari mereka? Baik, kami tadi menerima sekitar jam 12:30 siang itu menerima 4 korban, 3 korban luka berat dan 1 korban luka ringan. 3 korban ini sedang dalam perawatan intensif di RSUD Rupit. 1 orang mengalami trauma inhalasi dan kondisi kritis dan 2 orangnya dalam pengawasan ketat. Baik. Mungkin itu Bu yang dapat saya laporkan. Baik, Ibu Rizka bisa Anda informasikan kepada kami dari korban yang diterima oleh pihak RSUD Rupit ini, kebanyakan ini seperti apa kondisinya dan mengalami kejadian seperti apa? Apakah mengalami luka bakar atau ada trauma benturan atau seperti apa? Baik, dari 3 korban ini semuanya luka bakar, Pak. Luka bakar, Pak. Dari luka bakar ini luka bakarnya kondisinya berat, grade-nya berat. Jadi yang 1 itu mengalami trauma inhalasi, sehingga dilakukan perawatan intensif dan dipasang alat intubasi. Oke, berarti seluruhnya ini adalah korban luka berat ya Ibu, tidak ada korban tewas ya? Tidak ada. Baik, mengingat luka bakar yang Anda sampaikan ini cukup berat begitu, apakah identitas korban masih bisa dikenali sampai saat ini? Bisa, karena 3-tiganya ketika masuk ke IGD RSUD Rupit itu dalam keadaan sadar dan bisa diajak komunikasi. Baik, bisa Anda gambarkan kira-kira dari luka bakar yang dialami oleh para korban ini luka bakar berapa persen, Bu? Untuk yang 2 korban itu hampir 80%, yang 1 korban itu 99%. Baik, dengan kondisi luka bakar seperti itu sangat berat ya, 80 hingga 99%. Apa sekarang penanganan yang sedang dilakukan oleh pihak RSUD Rupit, Bu? Kalau sekarang itu 1 orang itu dirawat di ICU dengan dipasang ventilator dan 2 orangnya itu juga dirawat di ruang ICU untuk pengawasan ketat, untuk pengobatan, baru terapi-terapi dan akan dilakukan tindakan kondisinya kan kalau misalnya lagi perbaikan untuk dilakukan tindakan operasi mungkin besok pagi. Baik, berarti dilakukan tindakan operasi di RSUD Rupit begitu ya? Iya, di RSUD Rupit 2 orang. Untuk 1 orangnya itu belum bisa dilakukan operasi, kita perbaikan dulu untuk trauma inhalasinya.
Oke, baik. Ibu, apakah sejauh ini akan ada informasi mengenai korban lain yang akan dirujuk ke RSUD Rupit? Atau hanya akan 3 korban terlebih dahulu ini saja difokuskannya? Iya, cuma cukup 3 orang. 1 orang tadi sudah keluar karena cuma luka ringan dan sisanya kami dapat informasi itu semuanya korban meninggal dunia. Baik, Ibu, untuk 3 orang dengan luka bakar seperti ini biasanya proses penyembuhannya seperti apa, Ibu, dan memakan waktu berapa lama? Cukup lama karena ini luka bakarnya berat. Mungkin dirawat di ruang ICU-nya juga cukup lama. Kemungkinan juga nanti yang 1 orang di ICU ini untuk trauma inhalasi akan kami rujuk ke Rumah Sakit RSMH Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin. Oke, tapi untuk korban yang hingga 99% tadi, apakah masih bisa diajak berkomunikasi, Ibu? Kalau awal masuk ke IGD itu bisa, tapi sekarang sudah tidak karena pengaruh sedasi karena dilakukan tindakan intubasi tadi. Oke, kemudian dari 3 korban ini, apakah pihak keluarga sudah sampai ke RSUD Rupit untuk menemui dan juga mendampingi proses pemulihan atau pengobatan? Nah, sudah ada tadi itu kan yang korban yang 2 orang itu suami istri, kebetulan suami istri, dan tadi sudah ada keluarga yang datang ke rumah sakit dan yang dari Jawa itu kan posisi alamatnya dari Jawa itu lagi perjalanan menuju RSUD Rupit. Baik, Ibu, bisa Anda informasikan kepada kami untuk usia dari kedua korban dan ini mereka sebenarnya berasal dari bus ALS-nya atau dari truk tangkinya? Ini 3-tiganya dari bus ALS. Perjalanan dari Jawa menuju Jambi, 1 usia 30 tahun, perempuan, kemudian 1 lagi laki-laki usia 31 tahun, dan 1 lagi laki-laki usia 44 tahun. Baik, Ibu, dari pihak rumah sakit sendiri, apakah ada kerjasama atau koordinasi mungkin dari pihak kepolisian dan juga BPBD setempat terkait kejadian kecelakaan naas ini? Iya, sudah koordinasi dengan pihak BPBD sama kepolisian dan Jasara Harja. Baik, koordinasinya seperti apa, Ibu? Tadi sudah mereka melaporkan kejadian, kemudian ikut mengantarkan korban ke RSUD Rupit, kemudian juga yang jenazah juga diarahkan untuk ke rumah sakit yang ada di Lubuk Linggau. Baik. Baik, kita akan terus mengupdate informasi terkini dari Anda dan juga dari kondisi korban terkini terkait dengan kecelakaan naas ini. Terima kasih atas informasi yang Anda berikan kepada kami, Ibu Rizka Dwi Julianti. Selamat malam, Ibu. Baik, selamat malam.